Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, kali ini kita ketemu lagi dengan teman kita, Gandang. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pemberian pakan atau perlakuan terhadap pakan. Pokoknya ikuti terus video kami, ikuti terus pembahasan-pembahasan mengenai budidaya. Bagi teman-teman yang ingin belajar, mari kita sama-sama belajar. Di sini kita menjelaskan bukan berarti kita lebih tahu daripada teman-teman semua, tapi kita cuman saling berbagi apa yang kami ketahui kepada teman-teman semua. Bro, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ah, tentang pakan, ya. Di mana dalam berbudidaya itu ada namanya istilahnya perlakuan terhadap pakan, ya. Saya akan mulai dari awal dari dasar, dari pertama kali persiapan, terus penebaran benur. Nah, ini untuk penebaran benur, sebelum penebaran benur itu kan biasanya untuk apa? Pada saat DOC awal itu, udangnya kan masih kecil sekali itu, bro. Ya. Masih kecil. Oke, baik, terima kasih. Ya, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang apa yang dipertanyakan oleh saudara kita, masalah budidaya udang dari mulai penebaran awal pertama. Dan saya akan jelaskan sedikit apa yang saya ketahui, ya, walaupun maksudnya mungkin masih ada yang kurang sempurna dengan apa yang saya jawab pada sore saat ini. Nanti itu kita menjadikan jadikan acuan untuk kita ke depannya nanti. Di sini saya jelaskan, pertama itu yang kita lakukan adalah persiapan kolam. Mulai dari pencucian kolam sampai pengisian, kemudian pembentukan air. Nah, sebelum kita lakukan penebaran bibit udang, terlebih dahulu kita buat pembentukan air. Jadi pada saat air sudah terbentuk dan air yang udang yang akan kita tebar, di sini biasa digunakan mulai perhitungan DOC itu satu hari setelah tebar. Satu hari setelah tebar mulai perhitungan DOC pertama. Jadi di DOC pertama selama ini di sini kita pakai langsung menggunakan pakan yang masih jenis crumble. Ya, kan ada beberapa ukuran atau jenis pakan yang kita gunakan di sini, yaitu ada yang crumble, yaitu baru DOC 0 sampai 15 hari. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, nanti di DOC berikutnya, DOC 20-an ke atas, baru kita pindah ke pakan 01. Tapi 01 masih berbentuk crumble, masih berbentuk butiran-butiran kecil. Nah, tapi sebelum itu kan ada namanya pakan alami. Nah, itu pakan alami kita bisa digunakan 3 hari sebelum penebaran. 3 hari sebelum penebaran, penebaran benur, kita sudah aplikasikan pakan alami yang sudah kita persiapkan. Jadi mungkin itu penjelasan saya, mungkin masih ada. Nah, untuk selanjutnya saya ini masalah pemberian pakan, jumlah pakan
Ya, jumlah pakan. Otomatis dari DOC pertama sampai DOC 30 itu pemberian pakannya kan tidak rata. Misalkan dalam untuk DOC pertama itu kan misalkan ya 5 kilo. Pas DOC 30 kan pasti bukan 5 kilo lagi kan. Nah, hitungannya seperti apa itu? Oke, baik, terima kasih. Masalah hitungan pemberian pakannya, kita menggunakan ada namanya hitungan populasi, kemudian SR. Hitungan SR itu kita tentukan SR berapa yang akan kita pakai. Nah, di situ bisa kita ketemu pakan yang akan kita berikan mulai dari DOC pertama sampai DOC berikutnya. Biasanya untuk pemberian pakan itu ada semacam perlakuan khusus. Biasa ada yang dicampur dengan minyak ikan, atau ada yang dicampur dengan hasil fermentasi. Nah, itu seperti apa itu? Misalkan keunggulan dan keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya menggunakan minyak ikan atau menggunakan fermentasi probiotik atau sejenisnya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada beberapa jenis yang kita pakai dalam pencampuran pakan. Yang pertama itu ada namanya biolakto. Itu sebagai untuk usus pada udang, memperlancar usus udang. Kemudian ada molase sebagai karbon yang ada di dalam tambak dan bisa sangat sangat baik untuk pertumbuhan udang. Nah, selanjutnya untuk tadi sempat saya melihat dari teman-teman yang memberikan pakan itu biasanya ada yang namanya itu yang campur pakai garuk, ada yang pakai tangan. Nah, ini gimana? Maksudnya lebih efektifnya seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Kalau masalah efektif yang mana, semuanya enggak ada masalah. Cuman yang penting maksudnya biar kita mau pakai kayu atau apa, yang penting kayu-kayu yang kita pakai ada steril semua. Jangan sampai maksudnya kita pakai padahal itu tidak steril, maksudnya banyak bakteri-bakteri di situ. Itu sangat berbahaya pada udang. Kemudian kenapa kita pakai kita pakai tangan lebih bagus, karena maksudnya kita bisa langsung mengetahui bilang campuran yang sedang kita aduk sudah rata betul-betul. Karena kapan kita maksudnya kita campur tanpa merata, jadi bahan-bahan yang kita gunakan tadi percuma kalau tidak tercampur rata dengan pakan. Terima kasih. Itu saja ya teman-teman, beberapa pembahasan dari kita mengenai pakan. Nah, ada beberapa poin yang sudah kita tanyakan yang mengenai pakan ini dari awal hingga akhir, mulai dari pemberian pakan, takaran pakan dari DOC pertama hingga DOC akhir, itu sudah dijelaskan semua tadi, terutama bagaimana melakukan perlakuan khusus terhadap pakan. Nah, baik itu kita menggunakan minyak ikan atau pakai probiotik ya yang difermentasi. Nah, untuk pencampurannya kita sudah akan kita jelaskan nanti, akan kita berikan tata cara untuk pencampuran pakannya dengan berapa gram air, berapa gram air, berapa gram molas dan lain-lain. Itu akan kita perlihatkan di video sebentar. Bagaimana cara
mencampurkan pakan tersebut dengan fermentasi yang sudah kita bikin, sehingga semua pakan itu bisa merata dengan baik dan fermentasi tersebut bisa menyerap di pakan dan bisa dapat manfaat terhadap udang yang memakan pakan tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Itu saja video dari kami. Jangan lupa nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share bagi teman-teman yang ingin belajar tentang berbudidaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.